Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja, itu harapan saya. Dan sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk boleh sejenak untuk mengikuti suatu informasi tentang suatu tanaman hias yang cukup dikenal di kalangan pecinta tanaman hias, yaitu tanaman hias yang namanya begonia. Ya, kalau kita lihat begonia ini punya banyak variasi daun. Kemudian menurut beberapa catatan itu hampir ada sekitar 1.500 sampai 2.000 spesies. Jadi coba Anda bayangkan kira-kira variasi warnanya seperti apa. Itu begonia. Dan begonia ini merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah tropis, khususnya di Indonesia, bahkan di daerah tropis. Ini tumbuhnya bagus sekali. Daerah subtropis malah tumbuhnya akan lebih baik. Kebanyakan tanaman-tanaman tropis, kalau dia tumbuh daerah subtropis, itu akan pemunculan warna dan penampilannya akan baik. Bahkan kalau dia mengarah kepada produksi bunga maupun produksi buah, itu pasti hasilnya akan luar biasa. Tanaman begonia ini merupakan suatu tanaman yang tidak susah untuk dikembangkan, paling mudah untuk dikembangkan. Ya, kita bisa kembangkan dari dia punya batang, stek, bahkan bisa dari potongan daun pun bisa, bahkan juga dari beberapa begonia yang punya umbi, kita bisa kembangkan dari situ. Bahkan ada juga menghasilkan biji begonia yang bisa kita kembangkan melalui biji. Ini luar biasa sekali. Dan di depan saya ini ada beberapa jenis begonia, kira-kira ada 7 sampai 8 jenis yang ada. Ini begonia. Ya, begonia ini punya warna yang bagus sekali, berwarna silver dengan bergaris-garis hitam, ya. Kemudian teman-teman ingat bahwa begonia ini sebaiknya jangan ditaruh di tempat yang sangat terik matahari atau di sinar langsung, tetapi kalau bisa ditempatkan di tempat yang tidak kena sinar langsung, jadi agak ternaung. Karena apa? Kalau misalnya kita tempatkan di tempat yang agak panas, ini kita lihat bersama, ini daunnya ini tipis sekali. Ada yang tipis, di sela-selanya ada juga sangat tipis. Ini daunnya kondisinya seperti ini, sehingga kalau kena sinar matahari langsung, maka ini akan istilahnya burning, terbakar daunnya, ya. Bahkan akan seperti ini. Ini kelihatannya agak kena sinar matahari sehingga dia terbakar kena sinar matahari. Oleh sebab itu, kalau bisa teman-teman punya begonia, tempatkan di daerah yang cukup teduh, jangan terlalu kena sinar matahari. Seperti ini teman-teman lihat, ini cantik sekali, ya, hijau, kemudian berbenjol-benjol. Kemudian ini seperti kayak karpet, ya. Kemudian ada diseling dengan warna hitam yang luar biasa sekali, warna hitam sampai coklat-coklatan, coklat tua sampai agak coklat muda seperti ini, ya. Jadi yang masih muda kelihatannya dia punya warna yang di tengah ini dia agak muda. Setelah dia tua, dia akan berubah warna menjadi agak lebih tua lagi. Jadi ini cantik sekali. Kemudian kita lihat sini juga ada begonia yang daunnya bergerigi seperti ini, warnanya agak coklat tua sampai hitam, ya. Dan warna ini juga akan sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, ya, sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Itu kebanyakan tanaman, warna daun yang muncul ini juga sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Kemudian teman-teman coba lihat ini juga, ini cantik sekali tanaman ini, ya. Ini perlu saya repotting kembali karena sudah banyak bahan tanaman sehingga perlu saya repotting lagi. Kemudian seperti ini teman-teman lihat, ya, sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian ada lagi tanaman ini seperti ini. Ini daunnya seperti ini, ya. Ini kelihatannya warna aslinya enggak terlalu muncul, ya. Ini warna aslinya seperti ini, ya. Ini akibat sedikit kena sinar matahari, ya, sehingga dia berubah menjadi seperti ini, warna berubah seperti ini, ya. Oleh karena itu sudah saya katakan tadi, jangan ditempatkan di tempat yang banyak sinar matahari atau kena sinar matahari langsung. Ini begonia. Kemudian ini teman-teman lihat, ini daunnya lebar sekali. Ini juga termasuk begonia, ya. Ya, hijau, kemudian diselang-seling dengan tangkai-tangkai daun yang ada dalam yang warna kemerah-merahan seperti ini, ya. Coba teman-teman lihat, ini di bawah seperti ini, ya. Ini
tangkai daunnya sangat kelihatan jelas sekali ya. Ini daunnya tipis juga, jadi jangan ditempatkan tempat yang kena sinar matahari langsung. Luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, jadi begonia ini dia menginginkan tanah apa saja, tanah yang apa saja dia bisa tumbuh. Dia nggak perlu tanah yang terlalu subur atau gimana, tapi jenis apa saja, tanah apa saja dia bisa tumbuh. Yang penting kandungan unsur haranya mencukupi bagi tanah. Kemudian dia ini tidak akan tumbuh sepanjang tahun, akan tumbuh. Oleh karena itu sering perlu ada pergantian pergantian tanaman, diganti dengan baru, sehingga tanaman ini akan tetap tumbuh dengan baik. Seperti halnya ini sudah perlu dilakukan repotting lebih dulu ya. Jadi kita tidak bisa pertahankan sepanjang tahun, 1 tahun atau 2 tahun dia harus ada pada tempat pot yang sama. Perlu ada pergantian pot dengan tanaman yang baru, sehingga muncul tanaman-tanaman muda, tanaman-tanaman baru yang punya pertumbuhan yang lebih bagus lagi. Itu tanaman begonia. Jadi saya percaya bahwa semua kenal. Kemudian ini satu jenis tanaman begonia lagi, masuk begonia juga yang cukup bagus ya. Kemudian kita lihat juga bunganya. Kalau teman-teman lihat, ternyata dia punya bunga juga bagus. Bunganya ada ya. Kadang-kadang bunga ini dipakai untuk keperluan dekorasi di rumah atau di mana. Ini juga bunganya seperti ini, cantik sekali ya. Ini bunganya. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana cara memperbanyak begonia ini. Begonia ini tidak sulit diperbanyak. Sudah saya katakan tadi bahwa bisa diperbanyak dengan batang tanaman ini ya. Ini mudah patah sekali teman-teman. Jadi ini bisa kita pakai steknya, dipotong, ambil buku, 1 buku, nggak cukup 2 buku. Ini dipendamkan dalam tanah, diharapkan ini akar tumbuh dari sini, tunas akan mungkin dari sini, dari buku yang ada akan tumbuh tunas. Jadi ini kalau kita pergunakan stek batang ya, seperti hanya teman-teman lihat ini contohnya. Ini sudah tumbuh. Nah ini menggunakan stek batang, dia sudah tumbuh baru sekitar 2 minggu sudah seperti ini, sudah tumbuh ya. Nah ini saya taruh di polybag dia seperti ini. Ini tanamannya ya. Jadi masih muda dia seperti ini, kemudian sudah dewasa, semakin bertambahnya daun, kelihatan ada perubahan warna seperti ini ya. Kemudian yang berikut perbanyakan juga bisa kita lakukan melalui potongan-potongan daun ini ya. Jadi potongan daun kita potong, daun yang ada ini kita potong, kemudian kita tancap di dalam media. Tapi ingat bahwa ini sangat rentan sekali terhadap lingkungan yang ada. Oleh karena itu potongan daun ini, kalau Anda menggunakan perbanyakan dengan potongan daun, maka ini perlu ditempatkan yang jangan terkena sinar matahari langsung, karena dia cepat kering. Saya sudah katakan tadi bahwa daun begonia ini cukup tipis, sehingga harus hati-hati. Kemudian perbanyakan juga bisa dilakukan dengan umbi. Ada begonia yang juga punya umbi di dalam tanah yang bisa kita lakukan perbanyakan dengan menggunakan umbi. Kalau menurut saya sarankan kepada teman-teman, di dalam perbanyakan lebih baik gunakan bahan stek. Itu akan lebih cepat, lebih mudah ketimbang menggunakan potongan daun ataupun menggunakan umbi dan sebagainya. Itu akan lebih mudah. Jadi setiap batang tanaman ini ya sudah bisa menjadi bahan perbanyakan bagi saya, dan saya bisa kembangkan. Kemudian satu lagi ini teman-teman, ini dia perbanyakan tidak menggunakan kalau kita lihat ini, ini tidak menggunakan batang ini tangkai daun, tetapi kita menggunakan anakan, potongan dari anakan. Teman-teman lihat ini dipotong, ini kelihatannya sudah ada 2 anakan yang muncul, dua tanaman yang muncul sudah bisa saya pisahkan ya. Ini sudah bisa saya pisahkan ya, 2 tanaman ya. Dari hasil pemisahan ini saya dapatkan 2 tanaman ya. Ini jadi ini bisa kita kembangkan melalui pisahan anakan begonia, dan kita tanam lagi untuk menjadi tanaman baru. Jadi ini tinggal sulit dikembangkan. Tolong ditempatkan di tempat yang
jangan terkena sinar matahari langsung, tidak matahari yang terik. Kemudian dia juga nggak tahan terhadap terlalu banyak penyiraman. Ya, hati-hati, jangan terlalu banyak siram karena mengakibatkan batangnya busuk atau berkembangnya jamur di dalam tanah dan mengakibatkan ada pembusukan pada akar tanaman. Oleh karena itu, siram seperlunya. Kalau kita rasa bagian permukaan tanah ini sudah kering, siram. Kemudian mungkin 3 hari berikutnya mungkin disiram. Jadi jangan setiap hari ini pagi sore disiram, hati-hati, dia akan mati. Nah, ini tanaman begonia. Ya, jadi teman-teman, itu sedikit informasi tentang tanaman begonia, yang bagaimana cara mengembangkannya, kemudian persyaratan tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman ini sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Jadi itu aja sedikit informasi tentang tanaman begonia, dan saya percaya bahwa Anda semua kenal tentang tanaman ini. Jadi sudah saya katakan tadi, jenisnya terlalu banyak, hampir 1.500 sampai 2.000 spesies. Jadi bisa bayangkan, terlalu banyak. Nah, kemudian satu lagi saya mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara perbanyakan tanaman ini. Ya, jadi Anda bisa potong menggunakan pisau. Ataupun ini tanaman ini mudah untuk kita patah aja, kemudian ditancap. Nah, ini gampangnya seperti itu. Ini di dalam media. Nah, ini dipastikan akan tumbuh. Nah, saya potong aja, langsung ditanam aja. Gak terlalu sulit menanam begonia. Nah, ini udah pasti tumbuh, jadi nggak sulit, ya. Gampang saja memperbanyak begonia. Dia akan tumbuh tunas baru dari sini, dia akan muncul lagi tanaman baru. Ya, jadi itu cara perbanyakan. Kemudian setelah itu saya akan siram lagi, perlu disiram dengan air. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa siram. Ya, kemudian saya katakan tadi jangan terlalu disiram. Ya, kalau memang tanaman itu dibutuh untuk disiram, siram. Tetapi kalau nggak dibutuhkan, jangan terlalu banyak siram. Nah, kemudian teman-teman, satu lagi informasi. Nah, ternyata bahwa begonia ini berdasarkan beberapa informasi, dia menghasilkan racun juga, yaitu kalsium oksalat, dan teman-teman itu biasanya menimbulkan racun gatal. Bagi teman-teman yang punya alergi juga hati-hati, jangan sampai tersentuh dengan cairan-cairan tanaman begonia ini karena akan mengakibatkan gatal pada tubuh. Kemudian hati-hati juga dengan hewan piaraan. Kalau misalnya dimakan, maka ini akan mengakibatkan dia akan gangguan pencernaan, muntah dan sebagainya. Oleh karena itu, ya teman-teman juga hati-hati dengan hewan piaraan. Tapi saya pastikan hewan piaraan tidak akan makan daun-daun seperti ini. Mungkin ayam, ya ayam. Oke, teman-teman sekalian, itu sekedar sedikit informasi tentang tanaman yang namanya begonia, tanaman hias begonia. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua, terutama bagi para pecinta tanaman hias khususnya begonia. Itu aja informasi dari saya. Sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Bye.